mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Ayu Sylvia Rahmawati. Saya Winda Aprilia. Saya Nurul Aswanda. Saya Nur Sukmasuri. Saya Dea Septiani. Dan saya Angel. Baiklah, di sini kami akan melakukan wawancara organisasi dakwah di Pekanbaru. Tujuan kami adalah untuk menyelesaikan tugas Al-Islam 3. Wawancara yang akan kami lakukan yaitu kepada ketuanya langsung, dan berikut adalah wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai kegiatan organisasi IKMI. Di sini Pak, untuk tujuannya adalah untuk menuntaskan tugas Al-Islam. Jadi di sini kami ingin mengetahui bagaimana sih sejarah dari IKMI. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Ustaz Mas Fuli Mansur sebagai Ketua Umum IKMI Kota Pekanbaru. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah berkenan hadir ke kantor IKMI ini dalam rangka menyelesaikan tugas perkuliahan dalam mata kuliah Islam. Saya gambarkan secara umum. IKMI ini berdiri lebih kurang tahun 1975. Awalnya tidak itu namanya IKMI, tapi namanya KAMSI, Kesatuan Aksi Masjid Indonesia. Dan awal mula itu cuma hanya mengakomodir seluruh masjid-masjid yang ada di Pekanbaru ketika itu. Tetapi menengok perkembangan dan kebutuhan yang ada, kemudian dirangkullah yang namanya para mubalik. Walaupun yang mendirikan ini juga para tokoh-tokoh kita, para mubalik-mubalik juga. Namun untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi itu mereka lakukanlah untuk merangkul agar para mubalik itu bergabung juga di yang namanya KAMSI itu. Yang pada akhirnya IKMI itu berubah, KAMSI itu berubah menjadi namanya IKMI. IKMI itu hanya awalnya di Provinsi Riau, ya. Hanya di koordinator, belum ada Kota Pekanbaru. Jadi IKMI koordinator wilayah Riau yang pada waktu itu diberi nama singkatan Ikatan Masjid Indonesia Koordinator Wilayah Riau yang pertama. Tapi menengok perkembangan dan kebutuhan yang terjadi, makanya IKMI itu mulai berdiri di masing-masing kabupaten itu dibentuk IKMI. Karena IKMI di Pekanbaru ini sudah lebih tua dibandingkan kabupaten lain, sehingga 14 tahun yang lalu lebih kurang, maka IKMI Kota Pekanbaru itu berdiri dengan sendirinya, tetap di bawah koordinasi IKMI Koordinator Wilayah Riau. Nah, sekarang IKMI itu sudah berubah nama berdasarkan instruksi dari Menteri Menkumham waktu itu, Yasona Lauli, menjadi Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Itu yang bernama. Kemudian IKMI itu kantor pusatnya ada di Jakarta, bergabung dengan kantor Dewan Dakwah di Jakarta. Sejak kapan sih Pak berdirinya ikatan? Kalau IKMI Kota berdiri 14 tahun yang lalu. Tapi kalau IKMI itu sendiri, itu kan saya katakan awal tadi kan KAMSI, ya. Tahun 80-an itu menjadi IKMI. Itulah tahun 80-an menjadi IKMI, ya. Yang tetap sebagai koordinator wilayah Riau ketika itu belum ada namanya IKMI Kota Pekanbaru. IKMI Kota Pekanbaru itu baru berdiri lebih kurang 14 tahun umurnya. Seperti itu. Karena ini periode kepengurusan yang ketiga. Organisasi kan memiliki visi dan misinya, Pak. Terus apa visi dan misi dari IKMI? Kalau visi IKMI itu membangun, menjadikan mubalik yang profesional dan mandiri. Bagaimana caranya? Tentu ada dicantumkan dalam misinya. Pertama, dengan mengadakan kajian-kajian khusus, kajian-kajian fikih kontemporer. Kemudian kita berupaya untuk membangun perekonomian al-mubalik itu dengan berbagai macam upaya. Ada koperasi, ada kantinnya juga, cuman belum sampai kepada sifatnya pelatihan yang ada di ini itu. Walaupun kawan-kawan banyak yang entrepreneur, seperti bendahara kita ini seorang entrepreneur nih, bendahara Panji seorang entrepreneur,
tapi kita belum buka pelatihan khusus seperti itu. Dari struktur pengupasannya, kan ada pencalonan yang awalnya. Jadi kriteria apa aja sih Pak yang bisa dinilai? Memang orang masuk IKMI ini ada kriteria khusus ya. Yang pertama, kita tidak terima tamat SMA, tapi tamat madrasah boleh. Ya. Kemudian mereka juga harus melalui proses yang namanya orientasi dakwah, Orda, yang kita lakukan itu sekali dalam 1 tahun. Dan kemudian karena ada perubahan tuntutan zaman, kita tidak hanya setakat Orda yang hanya dulu biasa hanya dilakukan 3 hari paling lama. Sekarang untuk masuk di IKMI itu wajib sekolah 6 bulan. Persis seperti kuliah, masuk 3 kali seminggu. Di mereka sekolah namanya sekolah dakwah, yaitu digagas oleh IKMI Provinsi Riau. Sehingga seluruh mubalik akan bergabung di IKMI Kota Pekanbaru wajib sekolah selama 6 bulan. Ketika mereka tamat, mereka ujian akhir juga ada pakai UASnya, ada juga ujian pakai tengah semester juga ada seperti itu. Nanti baru mereka dinyatakan lulus. Nah, lulus mereka itu belum tentu bisa bergabung di IKMI, belum tentu bisa. Tapi ada proses lagi yang tahap-tahapan yang kita lakukan dalam rangka pembinaan mental mereka. Prode sekarang ini sudah prode yang terakhir, tahun yang kelima, 2021 nanti akan berakhir. Prodenya ini 2016-2021. Jadi sekali 5 tahun kita akan adakan muskorwil untuk pemilihan pengurus ya, dengan sistem pemilihan itu dengan ini itu istilahnya formatur, sistem formatur. Jadi tidak kita buka secara aklamasi, tidak kayak formatur itu seperti itu. Jadi formatur lah yang memilih siapa yang jadi ketuanya. Jadi syarat menjadi ketua itu harus sudah bergabung di IKMI minimal 15 tahun. 15 tahun jadi kita IKMI baru boleh calonkan ketua. Ya, formatur itu ada orang yang kita tunjuk. Yang pertama, tim formatur itu pertama 1 orang dari badan pembina, 1 dari badan pengawas, 1 dari ketua wilayah, 2 dari pengurus harian, pengurus ketua umumnya sama sekretarisnya. Kemudian ditambah utusan mubalik 1 orang, utusan masjid 1 orang. Jadi ada 7. Jadi Mereka yang berdiskusi memilih menentukan siapa jadi ketuanya. Seperti itu. Kalau rutinitas kita memang mengatur jadwal ceramah. Artinya itu Jumat sama Ramadan itu kita atur. Jadi nanti mubalik kita tidak perlu lagi di mana dia harus khutbah Jumat, di mana masjid ini siapa khotibnya, tidak perlu lagi mereka pikirkan. Tapi kita nyusun. Di mereka nanti masjid tinggal terima lampirannya. Oh, ini ustadznya selama 1 periode ini selama 4 bulan. Kemudian ustadznya juga dia mengetahui, oh saya masjid ini selama 4 bulan. Itu yang kita susun seperti itu. Jadi agenda khusus kita seperti itu. Jadi waktu jadwal ditambah lagi kajian-kajian khusus seperti namanya pembahasan judul khutbah Jumat. Itu setiap minggu kita lakukan, setiap pekan kita lakukan. Jadi Jumat pagi jam 9 itu ada strukturnya. Jadi seluruh materi-materi Jumat itu, Jumat ini materinya apa? Nanti ada 1 ustaz yang akan membahas. Dan itu harus dihadiri oleh mubalik yang ada seperti itu. Kita ada, itu namanya safari pekan maulid, pekan hari besar itu ada pekan maulid, ada pekan mi'rajnya, atau seperti itu kita safari dakwah di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Ada 12 kecamatan, tapi memang tidak semua belum tercover oleh kita. Paling-paling 4 kecamatan, 5 kecamatan kita cover dalam 1 periode itu. Seperti itu. Jadi ada KBI-nya ada. Jadi kita turun langsung ke masyarakat, sekaligus kita juga mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Kayak wali kota safari dakwah. Nah, cuman mubalik ini safari dakwahnya tidak bawa duit, tapi hanya bawa ustaz kita bawa, ya tidak mereka hanya menyediakan tempat seperti itu.
Kita ada dua kategori, ada mubalik Jumat yang tetap itu sekitar 432 orang. Kalau Ramadan itu hampir 674 mubalik yang ada. Ya kalau sekarang ini sekitar 730 mubalik Jumat sama Ramadan itu gabung. Jadi ada mubalighnya juga. Kalau kalian bisa mau gabung boleh juga gabung seperti itu. Jadi mubalighnya kan gitu. Jadi Ramadan itu seperti 730. Mubalik itu mubalik kita. Sementara masjid yang aktif itu lebih kurang 400 lebih. Masjid untuk kalau dengan gabung dengan musola 600 lebih. Jadi sekarang ini memang tidak beda lagi, lebih banyak mubaliknya ketimbang masjid dan musolahnya. Nah itu makanya dalam penyusunan jadwal itu ada kadang-kadang kan 17 minggu itu 17 pekan 17 Jumat itu satu orang mubalik itu ada yang kita kosongkan jadwalnya sampai 4 kali dalam satu periode itu seperti itu biar mereka bisa mengisi semuanya. Karena kita sekarang sudah menggunakan aplikasi, jadi usulnya tidak manual lagi, tapi sudah pakai aplikasi. Jadi sekarang lebih mudah. Mubalik tinggal klik name-nya muncul jadwalnya. Di masjid tinggal klik name masjid muncul jadwalnya seperti itu. Itu yang kita berikan. Dan itu satu-satunya di Indonesia penyusun jadwal ceramah itu yang sudah punya aplikasi. Hanya ini baru di Indonesia ya. Tadi bukan baru di Indonesia. Berarti ini udah se-Indonesia berarti ya? Tidak semua aktif Indonesia. Yang paling besar itu memang di Indonesia. Tadi di Riau maksudnya di Riau. Di Bengkulu juga ada, di Kalimantan juga ada, tapi yang paling besar tuh di Riau. Kalau yang mendirikan yang mendirikan IKMI awalnya, saya juga tidak hafal nama, tapi tokoh-tokoh kita yang jelas di Jakarta dulu, mereka lah yang mendirikan IKMI ini awalnya, kemudian dibentuk ke Pekanbaru seperti itu. sekian pertanyaan-pertanyaan kami mengenai untuk mengetahui apa itu IKMI, Pak. Terima kasih atas waktu Bapak untuk kami. Bila kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil wawancara yang telah kami lakukan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.